Halo pencinta Policenter News, di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan ancaman miras lokal perlu menjadi perhatian Polres Sorong Selatan karena Bupati menduga tempat produksinya belum disentuh dan Pemda Papua Barat Daya diminta mendukung program Pemda Sorsel membangun jalan Teminabuan Imeko untuk memperpendek rentang kendali manajemen layanan pemerintahan dan menambah dokter-dokter ahli di 5 puskesmas rawat inap dan rumah sakit Pratama yang telah dibangun Pemda Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos minta Polres Sorong Selatan menyisir tempat-tempat produksi miras lokal karena diduga belum tersentuh. Permintaan Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak SOS disampaikan saat memusnahkan miras dan narkoba di halaman Polres Sorong Selatan. Keberhasilan Polres menyita miras berbagai merek dan narkoba harus ditunjukkan juga dengan menyisir produk miras lokal karena diduga belum tersentuh. Kami sebagai pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Polres Sorong Selatan. Kalau bisa, jangan minuman yang paten saja, tapi enau-enau yang ada di seputaran kota Teminabuan. Kalau bisa, kita sama-sama turun dan kita musnahkan dari Wermit sampai di Sepai. Karena kalau ini kita melarang, tapi yang di hutan-hutan itu masih ada. Mari kita buatkan sebuah inovasi yang sebenarnya sederhana, tapi manfaatnya untuk kita punya anak-anak di Sorong Selatan. Bupati mengapresiasi komitmen Polres mencegah peredaran miras karena dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga sosial kemasyarakatan dan lingkungan pemukiman. Dampak negatif miras yang memicu kesenjangan sosial dan mengurangi semangat belajar dan bekerja serta menurunkan kecerdasan dan rusaknya ginjal serta anemia sudah banyak dirasakan, sehingga Bupati berharap keberhasilan Polres perlu ditingkatkan dengan menyisir produk miras lokal agar tidak tumbuh subur di Sorong Selatan. Pemda Sorong Selatan dalam Pramusrembang Provinsi Papua Barat Daya meminta provinsi mendukung program pembangunan jalan Teminabuan Imeko untuk mempermudah rentang kendali manajemen layanan pemerintahan dan menambah dokter-dokter ahli agar bisa memperkuat layanan di 5 puskesmas rawat inap dan 1 rumah sakit Pratama yang telah dibangun Pemda Sorong Selatan. Permintaan Pemda Sorong Selatan disampaikan Wakil Bupati Sorong Selatan Johan Bodori saat mewakili Bupati pada Pramusrembang Provinsi di rilis Panorama Hotel, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara kami berikut ini. Pak Wakil, seperti apa kondisi layanan kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur jalan di Sorong Selatan sehingga telah diusulkan di Pramusrembang Provinsi baru-baru ini? Dalam bidang kesehatan, di situ kami menyampaikan hal-hal yang sudah kita bangun. Sebagaimana rumah sakit yang ada 5 puskesmas yang mempunyai rawat inap. Seperti 1 di Tais, kemudian Inanwatan, di Saifi, kemudian di distrik Sawiat. Dari 5 puskesmas yang ada sudah mempunyai kapasitas rawat inap. Ini kita sudah ada. Namun sedang kita masih harapkan lagi kiranya ada tambahan yang nantinya kita akan siapkan. Lalu ada 1 rumah sakit pertama yang sedang kita Pemda Sorong Selatan bangun itu di wilayah Imeko, salah satunya di Inanwatan. Itu yang sedang kita bangun, dan ini semua berharap supaya harus ada
kerjasama baik pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tapi juga Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian di dalamnya kita di Sorong Selatan, kita sudah mempunyai alat pencuci darah. Alatnya kita sudah punya, Pemda sudah mempersiapkan fasilitas mesinnya, namun kita kekurangan dalam hal ini tenaga dokter yang spesialis yang menangani pencucian darah itu. Sehingga ini perlu kita membutuhkan dokter spesialis yang memang bisa mengoperasionalkan alat pencuci darah itu. Namun tidak terbatas itu, kita memang dalam hal ini mengalami kekurangan dokter spesialis seperti mata, dokter anak, kemudian dokter THT. Jadi kita dah mengalami kekurangan. Tetapi langkah-langkah pemerintah Sorong Selatan tentu sudah akan dalam tahun ini kita mencari lagi dokter spesialis ini untuk kita harus mendatangkan. Dengan konsekuensi sudah pasti Pemda akan mencari dan mempersiapkan anggaran yang sifatnya kontrak. Perlu diketahui bahwa mungkin baru di Kabupaten Sorong Selatan yang memberikan jaminan semacam dokter-dokter kontrak ini dengan kurang lebih 60 sampai 40 juta. Baik Pak Wakil, kalau untuk pendidikan yang saya tahu, di Sorong Selatan itu sudah jalankan sekolah sepanjang hari. Apalagi yang dibutuhkan dari Pemda Provinsi? Sebagaimana program Prabowo bawa makanan gratis, kami berpikir kami di Sorong Selatan sudah memulai dengan kurang lebih ada 2 tahun, yaitu sekolah sepanjang hari SSH. Namun ini tetap kita tambahan program yang sekarang provinsi dan kabupaten akan mencanangkan untuk sekolah gratis tanpa biaya yang ditanggung oleh mulai dari SD sampai SMP bahkan SMA. Bahkan kalau anggaran kita memadai, kita bisa langsung dengan perguruan tinggi. Tetapi kesepakatan kita rencanakan adalah kabupaten menanggung dari SD sampai SMP, SMA. Selanjutnya untuk perguruan tinggi itu kita bagi ditanggulangi oleh provinsi nanti. Itu adalah hasil kesepakatan. Untuk jalan Peminabuan Imeko, kendalanya apa saja? Karena pemerintahan sebelumnya dikabarkan sudah membangun jalan tersebut. Ini sudah ada sesungguhnya dan langkah awal sudah ada sebenarnya. Waktu pemerintah Sorong Selatan sudah membangun mulai dari Bedare, Odeare, Inunata. Itu sesungguhnya sudah ada. Namun waktu itu ada tuntutan yang dikerjakan oleh ada badan usaha yang kerja tetap masyarakat, ada palang berkaitan dengan hak-hak. Ini yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala suku sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat saya bahwa jalan ini kalau yang dikerjakan oleh pemerintah sesungguhnya mari kita sama-sama mendukung. Lain soal kalau dikerjakan oleh perusahaan itu mencari investasi, tapi ini tidak, ini menyediakan untuk masyarakat. Jadi jalan sudah ada. Bagaimana mengkomunikasikan rencana kerja ini dengan DPRD agar tidak terhambat dalam kebijakan politik anggaran? Ini salah satu bagian yang kami sudah sampaikan dan pernah saya dengan Ibu Bupati sudah menyatakan bahwa Bapak Dorang, sekarang kita berpikir bagaimana masyarakat mendapatkan sentuhan pelayanan dari kita dengan cara mari kita mengawal segala program secara bersama-sama sehingga dari eksekutif melakukan perencanaan sesuai dengan kemampuan anggaran dan kami mohon supaya dukungan legislatif harus kita sejalan. Tidak boleh masa-masa yang lalu, contoh soal dalam penetapan sidang APBD tidak boleh ada hal-hal yang sifatnya berbeda pendapat dengan
kepentingan-kepentingan yang di luar daripada yang diharapkan oleh masyarakat. Dan itu sudah disampaikan, kami sampaikan bahwa Bapak, orang kita yang ada, baik legislatif, eksekutif, dalam hal khususnya kepala daerah, kita ini dipilih oleh masyarakat. Oleh sebab itu, suara masyarakat kita harus artikan sebagai satu harapan untuk capaian tujuan pembangunan yang mereka harapkan. Dan itu sudah kami sampaikan. Dengan begitu tidak ada alasan. Karena kita ini dipilih oleh masyarakat dan bekerja untuk melayani, bukan dilayani. Terima kasih Pak Wakil atas kesediaannya berbagi di Policenter News. Semoga program pembangunan untuk Sorong Selatan maju bisa berhasil. Dan sekian pula jumpa kita di kesempatan kali ini. Sampai bersua lagi.